Wis, tunggunya wilayah ini. Ya. Ya. Kami ucapkan selamat datang kepada Bupati Purwakarta, Om Jen, Ujung Sumping, Om Jen. Kita untuk terlebih dahulu 1, 2, 3 dan langsung juga diserahkan ke kepala dinas ya. Oke, baik. Untuk selanjutnya atas nama Robil Holding Wijaya. Udah kamu buat jangan. Ada yang kau hubungan. Ya, sesi foto bersama. Oke, lihat kamera. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Penandatanganan selesai. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Belum tarik sorangan, menunggu second kontrak mah. Yang saya hormati saudara-saudaraku berkomunitas, Ketua DPRD, Pak Dandim, Pak Kapolres, Bu Banjari, sepertinya terlambat masih di jalan. Dan juga semua unsur dinas tenaga kerja yang saya banggakan, yang saya hormati, Salahuddin Osmar Siregar, Direktur Utama, yang telah menunjukkan kesalehannya sesuai dengan namanya, saleh hatinya, saleh pikirannya, dan saleh tindakannya, dan sudah memberikan kesalehan sosial terhadap masyarakat Purwakarta. Terbuka Direktur Keuangan Ibu Ajay Osrifia, terima kasih sudah berkenan menerima kami, dan juga saudara-saudaraku, teman-teman yang sekarang ini mulai tekan kontrak, yang saya lihat senyumnya begitu sumringah, yang sebentar lagi akan merasakan bagaimana nikmatnya gaji pertama. Iya kan? Iya enggak? Ada di luar sana puluhan ribu orang yang memimpikan, yang mendapatkan posisi seperti
Karena tidak semua orang berkesempatan seperti apa yang kalian dapatkan hari ini. Sehingga bersyukurlah. Bentuk syukur kerja yang baik, kerja yang benar, mengabdi pada perusahaan di mana kalian bekerja. Itu bentuk syukur atas nikmat yang Tuhan berikan, atas nikmat dari kesalehan Pak Saleh yang diberikan untuk kita semua. Tepuk tangan. Di Purwakarta ini kita memiliki pengangguran 38.000. Dari 38.000 kemarin sudah mulai berkurang 3.000 melalui job fair. Nah, diantaranya teman-teman semua asal job fair. Berarti tinggal 35.000. Kapan akan selesai? Kalau semuanya berbondong-bondong ingin kerja di pabrik, sampai kiamat tidak akan selesai. Karena kesempatan kerjanya terbatas, peluangnya juga terbatas. Itu yang pertama. Terus yang kedua, belum tentu kompetensi yang kita miliki sesuai dengan kompetensi yang diingini oleh industri. Ini kan problem. Ini saya cerita dulu tentang persoalan, tentang problem. Terus yang kedua, jangankan lulus sekolah terus bekerja, masih sekolah saja kita sudah kesulitan. Belum lagi setiap tahun nambah angka pencari kerja, nambah terus. Nah, negara ini belum berikan itu. Kita lulusan SD semuanya 16.000 badan din. Yang bisa masuk SMP 12.000 karena terbatas SMP kita. Sisanya kemana? Ke MTS. Berapa jumlahnya? 1.500. Itu MTS berikut pesantren 1.500. Sisanya 1.500 lagi dia tidak ke pesantren, dia tidak ke MTS, dia tidak ke SMP. Artinya dia putus sekolah. Putus sekolahnya bisa karena tidak ada ongkos untuk pergi sekolah, bisa tidak ada tempat sekolah di mana dia masuk. Setiap tahun kita produksi anak-anak putus sekolah. Ini kita harus jujur. Belum lagi SMP yang ke SMA. SMA-nya terbatas. Makanya Pak Gubernur satu ruang kelas rombongan belajar tambah 50. Agar apa? Agar mereka bisa sekolah. Karena SMA-nya terbatas, SMP kita terbatas, guru kita terbatas. SMP negeri pun kita masih mengandalkan tenaga-tenaga honorer. Nah, ini problem kita. Ini kita harus kita akui. Kita problem belajar pun kita sudah mengalami problem. Dia harus belajar kemana, masuk SMP mana, kita sudah problem. Setelah lulus sekolah, lulus SMA, kita mau kerja itu pun problem. Karena apa? Karena kemampuan kita, kompetensi kita tidak sesuai dengan yang dibutuhkan oleh industri. Belum ada titik temu itu sampai kapan? Sampai sekarang belum ada titik temu. Harus berlatih dulu, harus latihan dulu agar ada titik temu antara kompetensi yang kita miliki, sumber daya yang kita miliki dengan sumber daya yang dibutuhkan oleh industri. Maka berbahagia dari kalian yang sudah keterima. Jangan sia-siakan. Jangan sia-siakan. Kalian percaya diri. Nah, karena tidak ada titik temu, ini problem berikutnya ini Pak Direktur, Pak Dirut. Kan ada inferior, karena dia ngerasa dia nggak mampu, akhirnya dia main uang, nyogok. Begitu dia dengan segala macam cara dia main uang, nah muncullah orang-orang yang tidak bertanggung jawab di luar perusahaan, di luar direksi, di luar manajemen. Dia memanfaatkan peluang itu, praktek pencalonan, bayar sebulan, 2 bulan, 3 bulan dia masih bisa bekerja. Bulan berikutnya nggak bisa bekerja lagi. Karena apa? Karena kemampuannya terbatas. Nggak bisa dia meneruskan pekerjaan. Terus kemudian harus bayar lagi. Itu rasa karena ketidakpercayaan diri kita. Nah, sehingga ke depan ya, dari 30 sisa 35.000 lagi, sudahlah teman-teman kita, saudara-saudara kita yang masih ada di desa, yang tidak harus semuanya berduyun-duyun ke kota. Sudah,
Yang biasa orang tuanya bercocok tanam kembali. Yang beternak kembali. Biar terbagi. Tidak semuanya harus kerja di industri, semuanya tidak harus kerja di pabrik. Nanam yang biasanya nanam padi lagi, yang biasanya nanam bawang lagi, yang biasanya nanam cengek lagi. Karena apa? Karena kesempatan kerja, kesempatan usaha yang saat ini hampir orang itu tidak mau di sektor itu. Padahal sektor itu adalah sektor yang paling dibutuhkan sampai akhir hayat, sampai kiamat. Yang persaingannya sedikit, tetangga kita, pesaingnya, kompetitornya. Nggak masuk situ. Kalian di pabrik 10 tahun masih aman, 15 tahun masih aman, 20 tahun kalian belum tentu aman. Tenaga kalian tergantikan oleh EA. Siapa yang masih bisa jamin kalian masih bisa tetap kerja 10 tahun, 15 tahun mendatang? Siapa? Karena teknologi terus berkembang. Jadi yang paling memungkinkan tadi untuk membagi. Jadi kalau misalnya setiap desa 50 orang saja, itu ada 7.000 bisa terserap orang, bisa dia bekerja melalui sektor apa? Sektor pertanian. Berarti berkurang entah 7.000. Saya sama Pak Dandim sudah mulai tanam. Saya minta setiap desa siapkan 3 hektar untuk menyiapkan menyerap tenaga kerja. Sisanya apa? Kita latih agar kompetensinya sesuai dengan yang dibutuhkan oleh industri. Yang paling memungkinkan? Saya lagi cari di antaranya cat, Pak. Ternyata mencari tenaga ahli pengecatan itu sama sulitnya dengan mencari calon petani, Pak. Karena saya lihat tenaga pengecat nih, body repair, painting, rata-rata udah tua. Nggak ada anak muda. Nggak ada. Termasuk saya dulu punya body repair, punya kerjasama dengan hampir 70 asuransi. Iya, banyak saya. Itu sulit, nggak ada anak muda yang mau untuk painting. Semuanya tua-tua, udah batuk-batuk. Kalau dia mati semua udah nggak ada penggantinya. Nah, saya mau coba bulan depan kita latih untuk tenaga itu. Nanti kita distribusikan ke perusahaan-perusahaan painting, baik dalam negeri maupun luar negeri. Ya, ada Nippon, ada di Cibatu gitu. Untuk pengoplosan, itu udah sulit nyari tukang pengoplos tuh Pak. Sekarang cari tukang oplos. Dan apa ini itu mencari tukang oplos untuk dia distribusikan ke dealer-dealer itu susah nyari. Nah, bulan depan saya mau akan coba. Saya latih biar apa? Biar kompetensi nanti sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh industri. Kita perlu sabar. Karena apa? Karena ini perlu waktu. Untuk apa? Terus memacu diri kita agar kemampuan kita sesuai apa yang diharapkan oleh dunia industri. Jadi ulah lebih gentar orang mengorokan Pak Kades. Lu gawe kurang, yang kerja harus orang ini, suruh kasih kesempatan kerja, nggak bisa apa-apa. Jangan. Jadi kitanya harus berlatih biar apa? Biar kalau kita sudah berlatih, kemampuan kita sudah sesuai yang dibutuhkan, industri terus diomongkan pasti neangan udah deket, mual neangan udah jauh, bener tuh. Pasti neangan udah deket, mual neangan udah jauh, neangan udah jauh. Makanya ke depan nih Om Jen nggak mau lagi ke depan tuh ada lamaran-lamaran kerja. Beseli merak ke sana ke sini, sudah angka pencari kerja sesuai dengan kemampuannya, catatkan. Dia bikin kartu pencari kerja, didisknaker bikin database yang benar. Sehingga kalau ada industri, ada pabrik di desa mana, Cilangkap misalnya, atau di Bungur Sari, dia tinggal cari. Mana sih anak Bungur Sari, anak Cikopo, anak Cibening, anak Ciwangi yang dia lagi mencari kerja. Kita lihat namanya, lihat tulusannya, lihat kemampuannya, lihat pengalamannya. Mana pilih yang sesuai dengan apa yang perusahaan butuhkan, baru dipanggil. Sudah dipanggil, di asesmen, ditanya. Begitu selesai di asesmen, sesuai, baru bikin lamaran. Jadi ulah jadi nyeunaan lamaran balusi, kata remahan teh. Wuih we turun-turun yang lamaran.
Setuju tuh mau dihidupkan? Jadi nggak usah lagi bikin lamaran. Jadi kalau ada yang berinvestasi di Purwakarta, dia di daerah mana tinggal lihat, lap di database di industri. Mana siapa aja yang lagi cari kerja, kompetensinya seperti apa, yang dibutuhkan oleh industri seperti apa. Udah tinggal panggil. Sudah dipanggil, assessment, baru bikin lamaran. Jadi itu capek nyin lamaran. Kan kalian sampai meja pet nyin lamaran tuh, nyaho. Belum pernah itu, belum pernah dia. Itu kata Rima, kata Marina mah online. Tapi kata Jopet, bener nggak? Bener? Serius ya? Serius kalian tuh ente? Ente? Dari ini. Nah dia. Ngaran saha. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Dwi Hermawan. Imah di mana? Rumah di Cikopo. Cikopo. Ya. Adesa saha? Bapak Haji Maya Termansa. Bager deh. Bagus Pak. Sok beger tara. Bagus Pak. Ndek. Bener siap. Mana yang sekolah ke bawah Jan? Gak ajan Pak. Terus gaji pertama lamun kayak gajian terus yang dipakai naon? Separohnya ke orang tua ini Pak. Terus saparodi rek dipakai naon? Dikumpulkan. Dikumpulkeun jeung naon? Beli sepatu. Terus beli naon deui? Teh cita-citana deui. Naon deui? Beli HP. HP terus naon deui? Beli motor. Motor. Jeung naon motor? Tadi ya Pak. Tadi ya, nggak ada jemputan belum ada Pak ya? Belum, pakai motor. Ya. Atau karena sampai dah, deket dia. Siap. Hah? Sampai dah ulah ada motor. Pakai gaji, pakai beli bensin. Terus pakai nyicil, mending duitnya ditabungkeun. Kadieu lamun di Cikopo pakai sapeda. Bagian naon di dieu? Bagian Naon bagian naon? Di bagian rumah kumpul. Bagian naon? Operator naon? Produksi mesinnya bisa operatoran anak. Bisa Pak. Produksi naon emang? Mobil. Dikumahakeun tah produksi teh di operatoran anak. Masa-masa bos lanto itu. Lanto. Terus dikumahakeun dipasangkeun terus naon deui? Disusun, ditumpuk lembur batona. Lain kumaha? Disusun satu persatu Pak. Hiji. Pokoknya bagian operator lah. Nah, bisa. Nah, ada ulah nyerakeun orang Purwakarta sih gawe. Ulah nyerakeun orang Cikopo. Jadi kamari daftar melalui naon? Jobber. Itu pakai calon tuh. Awas tuh menang ada lagi pencalonan di Purwakarta nggak boleh. Ada yang main uang. Jadi nanti pencari cara tadi rekrutmen pekerjaannya carinya seperti itu Pak. Ya, nggak boleh. Setujunya? Dan lagi kalau ada investasi, ada industri yang ganggu-ganggu, jangan sungkan-sungkan Pak. Lapor kami, lapor Omjen, lapor Pak Dandim, lapor Pak Kapolres, langsungkan Pak. Kita sikat habis Pak. Ya, kita sudah sudah atas nama apapun, atas nama siapapun, sudah nggak boleh. Itu nggak boleh kesalehan Bapak kita bayar dengan kezaliman Pak. Nggak boleh. Bapak sudah berbuat saleh di sini sesuai dengan namanya saleh. Jadi hayang sampai dah ya. Awas siap di imah kadieu kudu pakai sapeda. Dibere koin sapedana. Ulah mahal sapedana, besi dijual. Sapeda nu halus sabaraha hargana? Berapa Pak? Hah? 1,5 juta halus teu? Halus teu? 15 juta halus teu? Aya nu ditu mah untung Pak. Ieu dijual kemana sepeda? Si Yu can gawe geus nang duit nih. Beunang amat jadi mana? Dan itu melel. Santai. Ini beliin sepeda.
silakan bangun pagi dari rumah ke sini pakai sepeda, badan sehat, kaki kuat, nanti pekerjanya juga nggak ngantuk. Ya kan? Ya kan dekat-dekat dari sini Cibubur, Ciwangi, udah pakai sepeda saja daripada pakai motor. Bukan nggak boleh beli motor, motor boleh, simpen jangan untuk kerja biar kuat. Ya, motor mau buat jalan-jalan aja nanti kalau sudah gajian, ya. Nanti kalau saya bilang jangan pakai motor, nanti saya dimarahin pakai motor. Iya, ya pakai sepeda. Nanti rame di sini banyak parkiran sepeda karena karyawannya banyak pakai sepeda biar pada sehat. Purwakarta butuh anak-anak muda yang sehat. Purwakarta butuh anak-anak muda yang sehat. Setuju? Menang job PNKB ya teh? Lain menang calo lain? Nah, dengekeun tah netizen nu sing ngorowo komjen wadul cenah job teh. Wadul cenah aing teu dipanggil-panggil heuh, teu dipanggil mah teu sesuai kompetensina. Da ieu pan kepala linter mah dipanggil kabeh oge. Mantap, nu can kapanggil latihan deui. Tapi jangan pernah putus asa. Om Jen, Ketua DPRD, Pak Dandi, Pak Kapolres, Bu Kajari akan senantiasa berusaha keras, bekerja keras bagaimana kita menciptakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Om Jen juga dikolot, Forkopimda juga dikolot, pikiran ke anak-anak, pikiran ke barudak-anak, ulah kepikeun ka anak-anak muda Purwakarta ngalah nganggur teu bisa gawe. Ya. Wayahna nitip omat nunggus gawe yang bener. Ulah tatangga hajat libur, babaturan hajat libur, belah tukang hajat libur, kaboko hajat libur, ulah ngomong-ngomongan lah setelah duit beak keteh. Gaji pertama lain kainu mah kaboko ulah saya geus kaboko di dia. Aco putuskeun sia mulai sekarang. Bercanda, terusin. Dono Kasadayana, terima kasih Pak Dirut, Pak Direktur, Ibu Direktur, terima kasih. Mudah-mudahan kehadiran perusahaan Bapak di Purwakarta terus menciptakan peluang kerja dan anak-anak bisa bekerja karena masih banyak sekali ternyata yang dibutuhkan di sini. Sok bercanda gawe geura latihan sing bener dan jangan suka-suka Pak, nanti kalau ada apa-apa bicara sama kami. Ya, terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ke sebelah kami sudah nabung banget. Mohon izin untuk Om Jen tetap di tempat karena saja merupakan penyerahan cindera mata. Kami di sini tidak pakai motor. Jadi security semua kita pakai sepeda. Memang ada yang untuk membantu sedikit mungkin yang agak capek ya sepeda listrik, tapi ada sepeda kayu, sepeda listrik. Memang kami juga harapkan kenapa kami rekrut di sekitar sini Pak, dekat kayak Bapak sampaikan tadi, mungkin lebih baik memang tidak pakai motor lah. Tidak perlu kasih sepeda, banyak yang ngempes Pak biar kurang. ada tiga Pak, itu pertama, terus kedua alhamdulillah Pak, tadi saya ada sempat bicara dengan anggotanya Bapak di depan. Kami cukup bersyukur di sini. Kami dengar ada teman-teman kami di kilometer 102, 103 itu kan di Surya Cipta di Subang ada BYD. Itu kan banyak di berita tuh, ada maaf ormas dan lain-lain. Kami di sini Pak Kapolres, Pak Dandim, alhamdulillah terima kasih, relatif aman Pak. Pak Camat, Pak Maya juga luar biasa, kami sangat terbantu. Mungkin yang ketiga tadi Bapak kami lihat kan bicaranya soal kebaikan dan kemuliaan. Mungkin sedikit spill Pak. Kami di selain memang ada Islamic Center di sebelah sana, jelas kawasan juga membangun fasum dan fasos termasuk masjid. Tetapi kami di sini juga punya musola, itu memang tidak terlalu besar, bisa sampai hampir 500 orang lah bisa menampung Pak. Perusahaan kami namanya Honda Indonesia Motor, kependekannya HIM Pak. Di pabrik kami yang sebelumnya juga sudah ada masjid juga, musola. Nah kami cari juga nama di sini Pak, apa ya namanya ya, Al-Kausar, Al-Huda, Al-Ma'ruf, kayaknya biasa semua. Kami cari-cari, ada namanya Al-Himmah. Kebetulan ada himnya juga Pak. Al-Himmah itu artinya adalah
tekad atau semangat melakukan kebaikan untuk mencapai tujuan yang mulia. Nah, kami pikir itu merupakan tekad atau semangat untuk melakukan kebaikan dan mencapai tujuan yang mulia. Jadi kita nggak hanya bicara kerja saja di sini. Mulia. Namanya waluya. Him waluya. Him waluya. Izin Pak. Bagus, benar pintar. Siap. Sama makinnya. Siap. Him waluya. Al-him waluya. Siap Pak. Izin Pak. Iya. Pertanyaan dari PPHK Indonesia Motor kepada Bupati Purwakarta, silakan. Ya, baik, selanjutnya dari Bupati Purwakarta. Oh iya, kan Bapak. Ukurannya udah pas belum nih? Udah pas belum? Kalau nggak pas saya cari yang putih nanti. Wah. Ini ada Menong. Ini menong ciri khas Purwakarta. Selanjutnya Purwakarta. Kenang-kenangan aja biar ada yang bisa dibaca, Pak. Nggak, ruangan saya masih kosong yang pertama. Ya, selanjutnya batik Purwakarta dengan motif keranda. Batik buatan Purwakarta, Pak. Waduh, kita udah ketiga. Saya masih satu. Maksudnya biar sekalian korporatnya bagus juga, Pak. Baik, terima kasih. Dan selanjutnya kita kepalkan tangan terlebih dahulu. 1, 2, 3. Terakhir, Purwakarta jawabannya apa? Sekali lagi, Purwakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pak Dedi, yuk. Pak Dedi, yuk barudak Purwakarta. Anu digawe di him, Pak Dedi. Anu kamari ngiluan joper, Pak Dedi. Ya aya di Rutna Soleh, Pak Dedi. Aduh. Mana yang surat kerja? Ayo, atau gawe di dia atau. Sanu tadi menang sepeda ti aing. Sing berkahnya. Jadi di sini kebetulan di HIM bukan hanya HIM aja. Ini HRD dari perusahaan ini juga hadir. Yang kemarin terima anak-anak Purwakarta melalui joker. Betul Ibu? Betul. Betul AA? Betul. Betul Om? Betul? Nah, siap. Terima kasih ya, terima kasih banyak sudah anak-anak kami untuk bekerja di perusahaan Bapak.
Ini kita lengkap hidup nih. Ada orang paling soleh di dunia, ada orang yang paling sosialis di dunia. Sosialis man. Nah.